Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaannya Wong Sidoarjo. Mas Nanang Haromin hari ini bersama saya. Selamat sore, Mas. Sore. Beliau adalah pengamat sosial dan pengamat politik lulusan Universitas Gadjah Mada, Mas. Betul. Iya, Mas. Sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suwe gak kepethuk ya? Berdiri sik tas kepethuk. Sik tas kepethuk. Sampai rambutnya putih. Kali ini yang kita bicarakan pemirsa Golkar atau sahabat Golkar Sidoarjo TV tentang sistem pemilu yang kemudian hari ini masih menjadi tanda tanya besar dan menjadi polemik khususnya di beberapa partai politik dan mungkin ya para caleg ya Mas Nanang ya. Semua menantikan Hasil keputusan MK hari ini. Karena ada beberapa gugatan yang kemudian yang diharuskan ini politik ini tertutup atau sistem proporsional terbuka. Sebenarnya sejarah politik untuk pemilu sejarah pemilu ya Mas ya. Sejarah pemilu di Indonesia ini seperti apa Mas Nanang kalau bisa? Jadi kalau bicara literasi politik itu banyak negara menggunakan tiga sistem politik, yaitu sistem plurality, proporsional dan campuran. Nah, Indonesia memakai yang proporsional. Nomor 2. Nah, proporsional. Proporsional pun yang dipakai itu masih ada variannya lagi. Tertutup sama terbuka. Sejak pemilu pertama tahun 1955 yang dipakai adalah proporsional sampai era Orde Baru. Terakhir kemarin kita memakai yang terbuka 2019. Ini sudah 3 tahun terakhir, 3 pemilu terakhir. Kita pakai sistem pemilu terbuka. Dan kemudian untuk beralih ke tertutup Mas Nanang? Ya, secara psikologi orang tiga periode 15 tahun ini cukup memberikan psikologi bahwa pemilu yang biasa dilakukan di Indonesia ya terbuka. Jadi ketika ada wacana digugat di MK dan mau dijadikan tertutup, sedikit shock lah, sedikit membuat orang kaget karena semua pikiranti hari ini, persiapan hari ini caleg-caleg dan partai itu adalah persiapan untuk pemilunya yang ini kan masyarakat awam ini kan sebenarnya kan harus perlu tahu, perlu kita kasih edukasi ini Mas Nanang. Kalau sistem pemilu tertutup itu sistemnya yang bagaimana dan kalau terbuka mungkin bagaimana Mas Nanang? Ya, gambaran kasarnya gini, kalau tertutup kita pemilih nyoblos partai. Kita tidak punya ruang untuk memilih calon sesuai dengan keinginan kita. Karena kita yang memilih partai dan partai yang nanti menentukan siapa yang terpilih untuk jadi mewakili mereka. Otomatis piranti biasanya dipakai adalah nomor urut. Biasanya nomor urut bagus, nomor 1 itu mungkin yang terpakai. Biarpun kita punya calon idola kita nomor 10, tetap tidak bisa apa-apa. Itu kelemahan dari sistem tertutup. Sementara kalau terbuka, ini pemilih punya hak memilih langsung calonnya, biarpun nomor 10. Kalau yang milih banyak, ini secara emosional kita punya kedekatan karena kita bisa milih langsung dan kita juga punya andil untuk menjadikan dia. Emosionalnya dapat. Itu yang buat banyak orang hari ini merasa ansing. Apa yang kemudian menjadi perdebatan tentang pemilu tertutup? Perdebatannya kan contohnya gini Mas, beberapa literasi yang saya baca, kalau ngomong pemilu tertutup itu kader-kader yang kemudian berjuang dari nol itu bisa diajukan sebagai anggota dewan. Seperti itu ya Mas. Artinya gini, kita bicara sistem pemilu tidak ada yang terbaik untuk suatu negara. Di literatur manapun tidak ada menyatakan sistem politik ini terbaik, sistem pemilu terbaik untuk suatu negara. Artinya itu tergantung dari sistem kondisi geografis, geopolitik dan karakteristik masyarakat. Artinya nggak ada pemilihan terbaik untuk misalnya untuk Indonesia. Jadi kita berharap ini apapun sistem politiknya adalah yang bisa memberikan output yang terbaik. Itu aja sih sebenarnya harapannya gitu. Nah hari ini kita bicara tertutup, ini banyak yang merasa aku nggak punya ruang, pemilih nggak bisa terlibat. Itu banyak orang alasan reason kenapa masih senang dengan terbuka karena 15 tahun ini cukup memberikan pengalaman luar biasa. Mereka punya hak, punya euforia untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum ini. Jadi mereka ketika diarahkan ke tertutup ada wacana semacam itu, serasa banyak gejolak. Nyaman sing terbuka karena aku terlibat langsung. Itu kan polemik ya. Ini kan karena menjadi belum menjadi putusan di MK kan, ini kan menjelang beberapa minggu ini akan segera diputuskan. Itu kan juga akan memberikan dampak. Betul. Dampak menurut Mas Nanang ya, sebagai pakar sosial dan pakar ilmu politik, dampak sosial yang kemudian yang terjadi di masyarakat seperti apa Mas? Kalau ini dikembalikan ke sistem tertutup, artinya nanti kembali orang itu nyoblos partai, itu kemungkinan
yang bisa tergambar hari ini banyak orang-orang yang tidak siap. Terutama caleg-caleg itu kalau diterapkan untuk menjadi tertutup lagi. Caleg kemarin ini karena sistem yang disetting adalah untuk terbuka. Jadi mereka terlibat dan terjun menjadi seorang calon anggota legislatif karena harapannya adalah terbuka. Ketika nanti diputuskan tertutup, kemungkinan orang yang punya pemikiran aku nyoblos karena ikut kontestasi karena terbuka bisa jadi euforianya berkurang dan bisa mundur. Karena peluang untuk menang itu kecil ketika orang-orang yang terbiasa dipilih dengan berdasarkan suara terbanyak itu kalau dijadikan nomor urut, itu kan nomor urut terbatas. Nomor satu kan cuma satu. Sementara yang satu dapil, misalnya dapil 1 Sidoarjo ada 10 caleg, nggak mungkin nomor satu semua. Otomatis kan diurut. Nah, yang nomor satu berarti kan diuntungkan. Iya, diuntungkan. Nah, sementara 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya akan merasa dirugikan dengan nomor urutnya seperti itu. Nomor 1 diuntungkan karena sudah jelas. Nomor 2 itu masih harap-harap cemas. Berharap cemas ya. Harap cemas. Sementara 3 sampai 10 misalnya dapil 1. Habis peluangnya. Kalau nggak menunggu situasi yang luar biasa terjadi misalnya. Kalau ngomong tingkat kecurangan terhadap pemilu sistem tertutup dan terbuka seperti apa, Mas? Kalau itu hal yang berbeda, yang kecurangan dengan sistem pemilu itu harus berbeda. Paling tidak kan itu kan sebuah dampak juga kan gitu. Memberikan bisa ada yang ngomong atau yang bilang bahwasanya kalau pemilu tertutup angka kecurangan itu semakin tidak ada jaminan seperti itu. Seperti itu. Unsur pemilu itu kan tetap aja ada peserta pemilu, penyelenggara, ada pengawas dan aturan. Semua satu kesatuan. Tidak bisa kalau sistemnya jadi tertutup terus dimungkinkan untuk melakukan kemudahan atau kecurangan. Begitu juga kalau terbuka itu nggak bisa karena sistemnya integral, semua satu kesatuan. Jadi tidak menjamin kalau nanti tertutup akan diuntungkan kelompok tertentu. Partai iya diuntungkan, tapi untuk sistem yang mendukung ke arah sana kecurangan dibantu penyelenggara rasanya sama aja ya. Cuman potensi kalau hari ini kita selama 15 tahun euforia dengan pemilihan terbuka terus dijadikan tertutup, partisipasi mungkin yang akan terasa untuk berkurang. Kalau hari terakhir kemarin gitu ya? Di Sidoarjo itu partisipasi pileg itu sampai 82 sampai 85%, itu yang nyoblos luar biasa tinggi di atas nasional, itu kemungkinan nanti bisa berkurang seperti pemilu sebelum-sebelumnya. Karena mereka merasa aku nyoblos tidak ada korelasinya dengan jagoanku. Ya, mungkin jagonya enggak tampil gitu ya. Sebenarnya kan ditampilkan itulah sistem plus minusnya di situ. Terbuka tertutup punya plus minus yang masing-masing menguntungkan. Apa itu terbuka, apa itu tertutup juga punya ruang untuk memberikan. Awal pemilu tertutup di Indonesia yang pasca Orde Baru itu skemanya seperti apa? 2004 kita pasca reformasi ada berapa? Tapi itu masih ada BPP, ada bilang. Jadi setengah, masih tidak murni tertutup. Masih ada BPP, bilangan pembagi pemilih. Masih mencantumkan, tapi ada ruang siapapun yang mencapai BPP dia akan juga terpilih. Gitu kemudian full dirubah di pemilu 2009. Pasca ada gugatan dari Cak Soleh yang memutuskan bahwa sistem penghitungan suara sebenarnya yang lebih tepat gugatan di 2009 adalah sistem perubahan penghitungan suaranya. Jadi ada BPP dirubah jadi suara terbanyak siapapun nomornya, orangnya kalau di dapil itu suara terbanyak, nomor berapapun asalnya suara terbanyak dia pasti terpilih. Jadi yang asal suaranya terbanyak. Itu lebih tepatnya gugatan di 2009, bedanya dengan 2023 ini. Kalau 2009 adalah gugatan terkait dengan sistem penghitungan suara. Kalau hari ini yang digugat adalah sistem pemilunya. Sistem pemilu lebih global, lebih gede. Artinya kalau tertutup nyoblos partai ya. Tidak itu saja, nanti ada instrumen aturan yang berbeda lagi. Tapi belum ada putusan. Ada putusan. Jadi perlu dibedakan gugatan di 2009 sama di gugatan di 2024 ini adalah terkait dengan sistem pemilu. 2004 yang mau dirubah adalah sistem pemilunya. Secara keseluruhan. Nah, kalau di 2009 hanya penghitungan suara yang itu ngefek kepada konstelasi cara-cara orang terpilihnya. Jadi lebih luas lagi sebenarnya ini. Ini kan sebenarnya kalau bicara lagi kita bicara regulasi. Regulasi hari ini yang berkaitan dengan penentuan undang-undang adalah kewenangan DPR. Itu kan perlu proses panjang 2-3 tahun lah prosesnya. Melakukan proses RDP, rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, proses panjang sampai dijadikan suatu rancangan undang-undang diserahkan lagi ke publik, diuji sampai menjadi satu undang-undang pemilu. Nah, sementara kalau masuk ke wilayah MK ini menjadi wilayah politik yang hanya dengan putusan hitungan bulan langsung berubah. Sementara proses kewenangan sebenarnya adalah di tangan DPR. Jadi cukup sebenarnya kalau kita bicara lagi soal kewenangan MK.
MK terlalu jauh masuk ke wilayah politik. Itu kalau jadi ini masih debatable lah. Debatable ya, masih banyak wacana-wacana yang kemudian harus didengarkan juga untuk hari ini kan beberapa fraksi yang kemudian di DPR kan menolak pemilu secara tertutup. Memang ya. Tidak siap memang ya untuk partai-partai itu ya. Mungkin lebih fair ya, misalnya kalau hari ini gugatan diajukan oleh teman-teman yang mengajukan ke MK itu diterima tapi diberlakukan di 2029. Mungkin itu lebih fair karena ada persiapan teman-teman yang nyalek hari ini, partai yang juga mempersiapkan kaderisasinya juga lebih fair, lebih panjang prepare-nya. Sementara kalau hari tiba-tiba berubah, settingan sudah terbuka jadi tertutup kan, berubah semua. Termasuk penyelenggara, kasihan. Kertas suara, model desain ya, berubah semua ini. Berubah semua, hari karena desainnya kan, sudah untuk terbuka iya, semua. Hari ini kan KPU sudah menyiapkan beberapa desain, contoh desain yang kemudian ini yang menjadi sistem pemilu terbuka. Termasuk Undang-Undang 7 hari ini sudah cenderung untuk terbuka, karena Senlek sudah diatur di 2007, di Undang-Undang 7 itu, nomor 7 itu. Jadi kalau ini berubah juga sistem panjangnya harus dilakukan. Ya, inilah sistem pemilu yang kemudian masih menjadi pertanyaan. Apapun itulah, kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Harapannya terbuka atau tertutup bisa menghasilkan anggota dewan yang bisa betul-betul mewakili, menjadikan aspirasi warga ini terwakili. Itu harapan kita sih, nggak ngomong terbaik terbuka atau ngomong terbaik tertutup. Masing-masing punya pilihan plus minus. Yang penting adalah menghasilkan output pemilu yang terbaik. Itu sih benernya. Kuncinya simple. Melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang sesuai, yang sesuai dengan kapasitasnya, yang terbaik menurut versi partainya masing-masing. Kalau itu tertutup, kita tunggu aja ya. Tapi gini Mas Nanang, analisa dari Mas Nanang sebagai pakar ilmu sosial dan politik, kira-kira bisa nggak membayangkan berapa persen untuk tertutup dan berapa persen untuk terbuka? Karena beberapa hari ini kan kita di media sosial kan banyak disuguhkan pemilu tertutup menurut versinya ini kan gitu. Kita hari ini kan sama-sama mengikuti dari perkembangan di media, perkembangan medsos. Kita tidak bisa masuk, bahkan di MK pun saat ini kan juga masih proses, dan itu tidak boleh tersebar kan, seperti itu masih proses. Kalaupun ada punya info A1 kan kabarnya, bukan info yang betul-betul belum valid juga. Jadi kita tunggu aja lah sebenarnya seperti apa perkembangannya. Nggak bisa memastikan. Sahabat Golkar Sidoarjo TV, itu tadi perbincangan singkat dan mantap. Saya rasa Mas Nanang memberikan gambaran bagaimana pemilu proporsional terbuka dan bagaimana pemilu proporsional tertutup. Apapun pilihan Anda, mau terbuka atau tertutup, dan apapun keputusan nanti dari MK, semoga bisa menjadi keputusan yang baik untuk Indonesia gitu Mas ya. Ya.